Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Khadijah bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudaraku di channel YouTube Hijrah Khadijah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memilih keyakinan adalah hak pribadi masing-masing. Entah dia mau menetap di keyakinan yang telah diajarkan sejak kecil, ataupun memilih sendiri keyakinan yang dianggap baik untuk dirinya sendiri. Pada video kali ini, kita sama-sama akan melihat kisah dari dua wanita cantik yang sama-sama meninggalkan keyakinan lamanya dan mantap memilih dengan keyakinan yang baru. Nah, bedanya, yang satu adalah seorang murtadin yang jelas meninggalkan Islam, dan yang satunya lagi adalah mu'alaf yang jelas masuk untuk berislam. Salma Finasunan dan juga Selin Evangelista. Nah, dari dua sosok wanita cantik ini akan kita kupas satu persatu apa alasan Salma Finasunan ini untuk murtad dan apa alasan Selin Evangelista ini menjadi mu'alaf. Apa penyebabnya? Sebelum lanjut nonton video ini, pastikan sudah subscribe channel Hijrah Khadijah, Natalia Iriani, dan juga Salam Satu Ilah. Langsung aja kita saksikan video dari murtadin Salma Finasunan. Orang pada ngapain sih gitu, so aku bingung, so aku tanya gitu, oh ada yang ngejelasin, oh itu namanya speaking in tongue gitu, terus aku kayak, I want one gitu, I want one. Honestly sampai sekarang belum dapat, dan I'm still praying. Terus udah kayak gitu, pergilah, karena kan tulisannya kayak KKR lah ibaratnya kayak gitu kan, jadi pergi nih karena ada pendeta yang aku suka juga, jadi aku pergi nih KKR, aku pergi 3 hari itu KKR. Terus in that moment aku cuma bilang, God, I know I cannot speak like them, but I know that you understand me. Aku cuma bilang, I know that I cannot speak in tongue like them, but I know you understand me and I want to feel you. Oh, pengen bisa bicara bahasa roh. Itu aku kejam. I don't feel any pain in my body at all. Dan itu sampai acaranya selesai. Itu udah puncaknya. Itu sampai acara sampai orang pulang. Dan gak ada yang nolongin kecuali satu ibu pendeta baik banget. Maksudnya kejang tuh kayak akhirnya jatuh ke bawah gitu. Enggak, nangis. Di saat tapi gemeteran. Nangis terus. Tapi itu tuh I cannot control it. Kayak aku diajak ngomong sama semua orang tuh aku gak bisa. Kayak aku gak ngerti. Tapi bener-bener di situ aku percaya bahwa kayak ya memang ada maksudnya Holy Spirit yang bisa berbuat seperti itu. Gak bisa nguasai dirinya sendiri. Tuh, gak bisa buat apa-apa. Tuh, kayak orang jam kosong banget, kosong. Merasa dirinya sangat kosong banget ngerasanya. Aduh, ngeri juga ya. It was real gitu. I just want to feel you this time, like what you did the last time to me first. Satu kali itu udah si ibu pendeta bilang gitu. Terus ibu pendetanya juga udah dengerin ibu pendeta bilang, sama sakit ya, yang gak apa-apa ya gitu. It's okay, you can tell everything to God. That's what she said. Padahal aku cuma nangis dan aku gak ngomong apa-apa. Cuma nangis, gemeteran, nangis gemeteran. Enggak, kayak orang gak sadar gitu loh keadaannya. It's hard to explain but it's real. I believe that. Iya, aku kayak, apa ini gitu. Oh, jadi pendetanya aja sampai bilang dia itu lagi ceritain sakit-sakitnya ke Tuhan. Nah, tapi repotnya si Salma Finasunan ini gak merasa apa-apa. Dia gak merasa cerita apapun. Dia gak sadar. Kan kalau kata ibu pendetanya kan, I believe dari situ. Jadi apapun sakit-sakitnya semua kasih tahu aja ke Tuhan saat itu. Iya, tapi aku gak ngomong apa-apa. Dia cuma megang aku. Jadi cuma nangis gerung-gerung. Dia cuma megang aku terus, I don't know, maybe she can translate. I don't know what's the word. Nangis gerung-gerung. Dia sendiri juga gak ngerti tentang apa yang lagi terjadi sama dirinya dia sendiri. Aduh, parah ya. Aku juga gak ngerti. Terus dia cuma bilang gitu, kasihan aku cuma bisa dengar orang ngomong apa tapi gak bisa respon, cuma bisa nangis, kayak gak bisa ngapain. Dia interpretasiin ya? Iya, maybe she interpretasi gitu. Dia bilang, ini gak apa-apa dek gitu, ini lagi cerita sakit-sakitnya dia. Dan emang bener lu lagi dalam hati kan emang lagi cerita juga sama Tuhan tapi kan? Tuh gak tahu, enggak beneran. Bingung juga orang aja kalau dengan mau sendiri. bisa stop. Ya udah, aku habis ngerasain apa-apa. Habis pulang dari situ nggak mau makan, kosong aja. Jadi yang dialamin sama Salma itu mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus kayaknya kayak gitu ya. Tapi yang menariknya itu sih kayak gue
gue pikir untuk menerima Roh Kudus harus percaya Yesus, gitu. Tapi Kan sudah percaya tapi belum baptis. belum baptis. Belum baptis. Ya. Mengalami lawatan Roh Kudus. Tapi ada lagi hal yang lebih penting loh, mengenai sosok Tuhan. Sebenarnya sosok Tuhan seperti apa sih yang dicari Salma Vina Sunan sampai-sampai dia itu meninggalkan Islam dan memilih Kristen? Yuk kita dengar sosok Tuhan yang ditemukan Salma Vina Sunan. Kita lihat videonya. Salma itu merasa bahwa Tuhan itu adalah sosok laki-laki yang baik. Oke. Jadi istilahnya tuh kamu menganalogikan Ya, bahwa Tuhan itu adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik. Begitu, seperti itu maksudnya ya? Iya, kayak Oke. gitu. Waduh, dia ini ternyata keluar dari Islam, memilih Kristen, dan akhirnya dia menemukan Tuhan yang sosoknya itu laki-laki yang baik. Waduh, ya sudahlah ya, kisahnya Salma Vina Sunan, dia bisa murtad. Nah tapi gimana sih kalau kisahnya seorang mu'alaf cantik, Selin Evangelista, dia malah memilih untuk menjadi mu'alaf. Yuk kita saksikan videonya. Sebenarnya kan aku belajar udah lumayan lama ya. Dari kapan sih Udah dari 2017 kalau nggak salah. belajar? Ya sebenarnya gini, sebelum aku memutuskan untuk menjadi seorang mualaf tuh aku udah mempelajari dulu Kak. Kalau diperhatiin mungkin dari dulu tuh kalau di searching ya, mungkin adalah dari dulu tuh aku suka ikut kajian, cuman aku tertutup Kak, diem-diem biasanya. Mempelajari dulu, mengerti dulu. Kadang aku panggil private kajian tuh antar teman-teman aja gitu. Belajar tentang Islam, kenapa ini begini, dan aku merasakan sendiri pakai pakaian yang tertutup tuh membuat aku kayak merasa nyaman aja gitu. Prosesnya dia belajar dulu dan itu lama ya. Wow, Masya Allah. Aku nggak belajar dengan satu orang sih, tapi belajar dari diri sendiri. Kayak yang ngebuat aku untuk memilih masuk Islam tuh bukan karena aku diajarin orang, bukan karena disuruh orang, bukan karena keluarga aku memang terlahir dari seorang Islam. Dari kecil juga nggak denger azan ya kan, bukan karena mau menikah dengan orang Islam juga, tapi memang karena aku percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak diserupakan dengan apapun dan tidak beranak juga tidak diperanakan. Jadi aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Nah, ini beda banget dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi seorang murtadin meninggalkan Islam dan masuk ke Kristen, dia menemukan Tuhan sosok laki-laki yang baik, bapak yang baik. Aduh, kalau saya sih ya, saya perempuan ya takut juga sih, ngeri gitu kalau Tuhannya laki-laki. Tapi ya itu silakanlah keputusan dia. Tapi ini Masya Allah banget ya apa yang disampaikan seorang mu'alaf Selin Evangelista. Dia masuk Islam, dia belajar dulu, dan dia ikut-ikut kajian, panggil private gitu ya untuk kajian. Yang ditemukan seorang Selin Evangelista dalam berislam, dia menemukan sosok Tuhan yang memang Allah itu Esa. Allah itu satu, Tuhan, nggak ada yang serupa dengan dia, dan Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Masya Allah. Jadi memang beda banget ya apa yang dialami dua wanita cantik ini. Yang satunya murtad dengan proses ada di mananya lawatan Roh Kudus. Dia tidak sadar dengan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia nggak mengerti apa yang terjadi. Dan dia sampai merasa kosong. Perbandingan yang sangat jauh dengan yang dialami seorang mu'alaf, Selin Evangelista. Di mana memang Selin ini menggunakan akalnya, menggunakan kesadarannya untuk berpikir, untuk belajar, dan dia memilih untuk berislam. Masya Allah. Saudara-saudaraku, memang agama Islam itu adalah agama untuk orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang menggunakan akalnya. Dengan murtadnya Salma Vina Sunan, ini adalah salah satu dari pembuktian surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Di mana Allah sama sekali nggak rugi sedikit pun jika ada hambanya yang murtad. Allah nggak pernah rugi itu. Dan di sini Al-Maidah ayat yang ke-54,
Allah menginformasikan bahwa Allah mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Salah satunya mu'alaf Selin Evangelista. Semoga Selin Evangelista dan semua para mu'alaf tetap istiqomah dalam iman dan Islam, dan tentunya kita sama-sama yang sudah berislam bisa istiqomah, jangan sampai kita meninggal bukan dalam keadaan Islam. Biarlah iman dan Islam kita bawa sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri video kali ini, saya mohon saudara-saudaraku pastikan sudah subscribe channel ini, Hijrah Khadijah, Natalia Iriani, dan juga Salam Satu Ilah. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, itu semua datangnya dari saya. Namun bila ada baiknya, itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.